Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengikuti ibadah kita di pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar berita sukacita darinya. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Marilah kita berhimpun dan memasyurkan namanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Marilah kita berdoa mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi,
Engkau adalah Bapa yang senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Di dalam kerinduan kami bersekutu denganmu pagi hari ini, kami juga hendak mengaku segala dosa kami. Kami mohon ampun ya Bapa, ketika di tengah tugas panggilan kami sebagai umat-Mu kami cenderung hidup menyimpang dari kehendak-Mu. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar, bahkan terkadang kami gagal mengalahkan nafsu kami. Kadangkala juga kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian terhadap sesama di sekitar kami. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami gagal menampilkan wajah Yesus dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Allah, dan ampunilah diri kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikut Kristus. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Kasih sayang-Mu, perlindungan di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, perlindungan
kasih sayangmu, sapa kasih setiamu, selalu ku rindu. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, bawa naungan sayangmu, damai hatiku. Kasih sayangmu ucapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Ucapan kasihmu selalu ku rindu. Saudaraku, bagi setiap kita yang telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai kepada orang di sekitar kita dengan salam namaste. Damai Tuhan beserta kita sekalian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itulah harapan Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam
Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita mohon terang Roh Kudus, agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Ya Roh Kudus, Roh yang selalu menghibur kami senantiasa bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh diberikan kepada kami untuk kami merenungkan sabda Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami duduk diam, kami mengikuti ibadah ini bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat kami ada seperti sekarang ini. Maka dari itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca Alkitab kami. Biarlah juga kami boleh menemukan setiap kebaikan di dalam setiap firman yang boleh kami baca dan renungkan. Dan kami juga mohon pertolongan-Mu agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Saudaraku, di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah yang menyaksikan tayangan ini untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, melainkan merenungkan dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, apa yang terlintas di dalam bayangan kita, di dalam benak kita ketika kita mendengar kata saudara? Wah, ini macam-macam ya saudara-saudara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saudara itu bisa diartikan sebagai relasi antara adik dan kakak. Bisa juga diartikan sebagai orang yang bertalian ikatan satu keluarga besar. Maka dari itu kita mengenal istilah sanak saudara, banyak saudara. Lalu diartikan pula saudaraku sebagai orang yang berada di dalam satu komunitas.
Kita saudara sebagai anggota jemaat GKI Karanglewas. Kita saudara sebagai lingkungan, sebagai aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih, tema ibadah kita hari ini menarik. Kenapa, saudara? Karena tema kita berbicara soal saudara yang menjaga dengan kasih. Saudara yang menjaga dengan kasih. Saudara, menjaga dengan kasih itu angel nopo mboten toh, saudara? Menjaga dengan kasih. Susah atau gampang menjaga ikatan persaudaraan dengan kasih? Mungkin jawaban setiap kita berbeda, saudara-saudara. Tetapi secara manusiawi harus kita akui bahwa rasanya tidak mudah menjaga ikatan persaudaraan dengan kasih. Menjaga ikatan relasi kita dengan kasih. Kenapa, saudara-saudara? Karena acap kali kita lebih banyak beradu argumen, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, berkonflik bukan dengan orang lain, tetapi dengan saudara kita sendiri. Nah, saudara mungkin bisa rasakan melalui pengalaman hidup kita berelasi dengan saudara-saudara kita. Contoh, saudara, keadaan serba kurang justru membuat relasi persaudaraan menjadi kuat. Karena ada kesehatian untuk mengatasinya. Namun sebaliknya, keadaan kadang berubah ketika kelimpahan datang. Orang yang tadinya bersaudara bisa saling membenci. Orang yang tadinya bersaudara bisa saling bermusuhan. Nah, persaudaraan jadi rusak karena berebut harta yang sebetulnya fana. Itu contoh, saudara-saudara. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang lain. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita diajak untuk tidak menjadi anak Tuhan yang ringan untuk menjelek-jelekan saudara kita sendiri. Kita diajak untuk menjadi anak Tuhan yang tidak ringan menggunjingkan saudara kita sendiri ketika kita menemukan kesalahan pada diri saudara kita. Akan tetapi saudara-saudara, hari ini kita mau belajar sebuah ajaran yang luar biasa tentang menasihati sesama saudara. Ini ajaran yang spesial karena ajaran ini datang dari Kristus sendiri. Nah, saudaraku, ketika kita membaca judul perikopnya saja tentang menasihati sesama saudara, berarti kita diajak untuk sungguh-sungguh fokus untuk mengedepankan saudara kita. Maka dari itu, saudara, ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, harusnya bukan kacamata kita yang dipakai, tetapi kacamata Kristus, kacamata Tuhan Yesus. Di dalam berelasi bukan kacamata kita yang dipakai, bukan kacamata ego kita, bukan kacamata kepentingan kita sendiri ketika berelasi, tetapi kacamata Kristus, kacamata yang membuat kita mengasihi, kacamata yang membuat kita mengerti dan memahami. Nah, saudaraku yang terkasih, apa kata Tuhan Yesus soal menasihati sesama saudara? Kita lihat di ayat 15. Mari saudara, saya ajak saudara membuka Alkitab kita masing-masing di Matius 18 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Wah, saudara yang benar-benar baik dan tulus menyayangi adalah saudara yang juga berani menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Maka dari itu, saudara, saya mau mengatakan, jika kita ditegur, jangan buru-buru sakit hati. Jika kita ditegur, jangan buru-buru panas hati dan langsung menghujat, tetapi bersyukur karena ada yang peduli, menolong, dan ingin memperbaiki diri saudara dan saya.
Saudaraku yang terkasih, izinkan saya saat ini menunjukkan sebuah foto. Dua orang bersaudara yang sangat unik. Foto ini diambil saudara di tahun 1889 di Damaskus. Kalau saudara lihat ada dua orang, yang satu berdiri, yang satu digendong. Yang pertama saudara, yang digendong itu bernama Samer. Samer adalah seorang Kristen. Namun Samer tidak bisa berjalan karena kedua kakinya lumpuh, saudaraku. Lalu yang berdiri ini saudara namanya adalah Mohammed. Mohammed adalah seorang muslim. Ia berbadan tegap, ia berbadan kuat. Tetapi saudara, ia tidak bisa melihat sama sekali. Keduanya hidup bersama dalam sebuah gubuk yang sederhana. Selama bertahun-tahun Samer bergantung kepada Mohammed. Saudara lihat fotonya, Samer digendong oleh Mohammed kemanapun mereka pergi. Samer selalu digendong. Samer selalu menunjukkan arah kepada Mohammed yang tidak bisa melihat. Saudaraku yang terkasih, persaudaraan Samer dan Mohammed begitu indah. Ketika Mohammed dengan tongkatnya mau berjalan, Samer langsung mengarahkan kanan Mohammed, kiri Mohammed, kiri terus lurus. Wah, luar biasa. Samer menjadi penunjuk jalan yang baik bagi Mohammed. Begitu juga dengan Mohammed, teman yang baik untuk mengajak jalan Samer. Saudaraku yang terkasih, persaudaraan mereka begitu indah, begitu intim. Hingga pada suatu ketika Tuhan izinkan Samer berpulang. Selama berhari-hari Mohammed mengalami kesedihan yang luar biasa. Sampai akhirnya tidak lama setelah Samer meninggal, saudara-saudara, Mohammed pun ikut meninggal dunia. Mari kita berimajinasi, saudara. Andai kata Samer itu diam, andai kata Samer itu membiarkan atau tidak mengarahkan Mohammed ketika Mohammed berjalan, apa yang terjadi? Mohammed tentu akan menabrak sesuatu yang berada di depannya. Bahkan ia akan terjatuh jika tidak ada Samer, saudara. Dan tidak hanya Mohammed yang celaka, tapi Samer yang ada di belakang, yang dibopong oleh Mohammed juga akan ikut celaka. Saudara, apa yang bisa kita petik dari cerita Mohammed dan Samer? Ketika kita mengarahkan, bahkan menegur orang lain, ketika kita menegur saudara kita, kebaikan bukan hanya untuk mereka yang kita tegur, tetapi juga untuk kita yang mengarahkan dan menegurnya. Tuhan berkata apa, saudara? Tegurlah, bukan di bawah banyak mata, tetapi tegurlah dia di bawah 4 mata, dalam suasana yang hangat, penuh dengan kekeluargaan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Pertanyaannya, apa kebaikan yang kita dapatkan ketika kita menegur saudara-saudara kita yang mungkin berbuat salah? Kebaikan yang kita dapatkan adalah prinsip diri kita yang makin kuat untuk berani mengatakan dan berani memandang segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan semata. Namun saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita telah menegur saudara kita berkali-kali? Kita sudah capek, kita sudah jenuh. Ternyata orang yang kita tegur itu tidak berubah, tetap aja melakukan kesalahannya. Ayat 16 bicara apa, saudara? Ayat 16 berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, bawa seorang atau 2 orang lagi, bawa sahabatmu yang lain, bawa saudaramu yang lain. Loh Yesus,
Kalau tetap hatinya keras pripun? Kalau tetap hatinya alot ki piye? Ayat 17, Saudara. Yesus dengan gamblang mengatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudaraku, jemaat di sini berhubungan dengan relasional tentang agama Yahudi saat itu. Akan tetapi saudara, intinya Yesus ingin menjelaskan bahwa ajaklah saudara-saudaramu yang lain untuk bersama menyelesaikan persoalan ini. Akan tetapi saudara, kalau saudara dan saya cermat membaca ayat 17 ini, pasti kita bertanya-tanya, seolah-olah, nah ini saudara, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Wah, ini kalau kita lihat saudara, unik sekali, bahkan aneh saudara. Kesannya ya wes lah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak kenal Allah. Ya wes lah, kucilkan wae, jauhi wae lah. Kesannya seperti itu ya saudara-saudara. Tapi apa maksud Yesus? Yuk kita kembali lagi ke maksud Yesus. Maksud Yesus, apakah Yesus memperbolehkan kita mengucilkan orang lain? Sama sekali enggak, saudara. Maksud Yesus justru adalah maksud yang baik. Mari kita posisikan diri bukan sebagai seorang yang menegur, tetapi mari kita posisikan diri sebagai orang yang ditegur. Jika kita sudah ditegur, dinasehati oleh orang-orang yang mengasihi kita lebih dari satu kali, kemudian hati kita bebal, saudara, tidak pernah berusaha menyadari kesalahan kita, dan tidak pernah introspeksi diri, dablek, maka saudara, sama saja kita telah menolak Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Loh, kenapa begitu? Karena siapa tahu Tuhan memakai orang-orang yang menegur, yang menasihati kita untuk menjadikan kita semakin murni serta punya iman yang dewasa. Saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan sebuah kisah Ibu Guru Thompson dengan anak didiknya bernama Teddy. Saudaraku, kisah Ibu Thompson dimulai saat ia bekerja sebagai guru kelas 5. Wah, luar biasa. Bu Thompson adalah seorang pengajar yang hebat saat itu. Saat ia mulai mengajar, saudara, ia memandang ke seluruh muridnya dan berkata bahwa aku mencintai kalian murid-muridku. Wah, Ibu Thompson sangat bersuka cita mengucapkan itu, saudara-saudara. Namun rasa-rasanya cinta Ibu Thompson tidak berlaku untuk salah seorang anak yang duduk di barisan paling depan bernama Teddy Stoddard, atau panggilannya Teddy. Kenapa, saudara? Bajunya lusuh dan penampilannya begitu pucat saat itu. Selain itu, Teddy bisa berubah menjadi anak yang tidak menyenangkan bagi anak lainnya. Teddy tidak punya teman karena ia mengganggu anak yang lain. Dan dari situ Ibu Guru Thompson punya rasa yang tidak suka kepada muridnya itu, Teddy. Rasa tidak suka itu sampai ke titik di mana Ibu Thompson benar-benar akan merasa senang ketika menandai kertas ulangan Teddy dengan tinta merah yang besar, membuat silang besar, dan kemudian menempatkan nilai F besar di atas. Suatu ketika, saudara, sekolah tempat Ibu Thompson mengajar meminta untuk melihat catatan masa lalu tiap anak. Ibu Thompson mencari tahu catatan masa lalu tiap anak dia telusuri. Dan ia membiarkan catatan untuk seorang Teddy berada di giliran yang terakhir.
karena ketidaksukaannya pada Teddy. Namun ketika membaca catatan Teddy, Ibu Thompson begitu terkejut, saudara. Guru kelas 1 Teddy menulis, Teddy adalah anak yang pintar, dengan tawa yang siap lepas setiap saat. Dia bekerja dengan rapih dan memiliki sikap yang baik. Dia adalah sukacita untuk siapapun yang berada di sekitarnya. Guru kelas 2 Teddy menulis, sewaktu kelas 2, Teddy adalah murid yang sempurna, sangat disukai oleh seluruh temannya. Tetapi ia terganggu karena ibunya punya penyakit, dan saat itu ibunya sedang kritis. Saat-saat Teddy di rumahnya pastilah saat yang sulit. Lantas catatan kembali dibuka. Guru kelas 3 Teddy menulis, kematian ibunya adalah hal yang sulit baginya. Dia mencoba untuk melakukan yang terbaik, tetapi ayahnya selalu tidak mendukung Teddy. Dan Teddy pun bingung sebagai anak harus mengambil jalan atau keputusan seperti apa. Guru kelas 4 Teddy menuliskan demikian. Teddy menjadi mundur dan tidak menunjukkan rasa ketertarikannya lagi di sekolah. Dia tidak punya banyak teman dan terkadang suka tidur di dalam kelas. Guru kelas 4 mengatakan demikian. Setelah itu, saudara-saudara, Ibu Thompson menyadari masalahnya dan dia malu terhadap dirinya sendiri karena sudah memusuhi seorang Teddy. Di saat perayaan Natal 25 Desember, Teddy bersama dengan teman-teman sekelas memberikan hadiah Natal kepada Ibu Thompson. Hadiah dari Teddy ini, saudara, dibungkus kertas kardus coklat, jauh tidak lebih indah daripada kado-kado yang dibungkus oleh kertas yang berwarna-warni punya teman-temannya. Ibu Thompson kemudian membuka kado dari Teddy. Dan apa, saudaraku, yang didapatkan oleh Ibu Thompson? Apa hadiah dari Teddy untuk Ibu Thompson? Ibu Thompson mendapatkan sebuah gelang batu dan seperempat botol parfum. Anak yang lain mentertawakan hadiah dari Teddy. Anak yang lain menghina Teddy. Apa itu hadiah itu? Gelang berbatunya sudah pada coplok. Parfumnya isinya tinggal seperempat. Lantas apa, saudara, yang dilakukan Ibu Thompson? Ibu Thompson langsung menghentikan tawa anak-anak pada saat itu. Dan dia berseru saat itu, betapa cantiknya gelang ini. Dan dia mengenakan gelang dari Teddy itu dan mengoleskan parfum di pergelangan tangannya. Saudaraku, seusai perayaan Natal itu, Teddy terus datang ke sekolah. Ia menunggu cukup lama untuk kemudian mengatakan, Ibu Thompson, hari ini, saat ini, wangi ibu seperti ibu saya dulu. Saudara, Ibu Thompson mendengar hal itu langsung menangis. Selama kurang lebih 1 jam, ia tidak berhenti menangis. Sejak saat itu, saudara, Ibu Thompson memberikan perhatian khusus kepada Teddy. Setahun kemudian, dia menemukan catatan di bawah pintu dari seorang Teddy yang mengatakan bahwa Ibu Thompson adalah guru yang top terbaik yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya. 6 tahun berlalu, Teddy kemudian menulis kembali bahwa ia telah lulus SMA. Ibu Thompson, aku telah lulus SMA, aku ranking 3 di kelas. Dan masih menuliskan bahwa dia adalah guru terbaik yang pernah dimiliki di dalam hidup Teddy. 4
4 tahun setelah itu, Ibu Thompson menerima surat yang lain mengatakan bahwa ketika keadaan sedang sulit, Teddy harus tinggal di sekolah di asrama dan disibukkan oleh studinya, dan akan segera lulus dari akademi dengan penghargaan yang tertinggi. Teddy meyakinkan Ibu Thompson, saudara, bahwa Ibu Thompson masih menjadi guru yang terbaik dan yang paling dia sukai di dalam perjalanan hidupnya. Kemudian 4 tahun berlalu dan surat lain datang. Kali ini Teddy menjelaskan bahwa, "Ibu, saya telah menyelesaikan gelar sarjana saya. Saya memutuskan untuk pergi melanjutkan studi." Dan surat itu menjelaskan bahwa Ibu Thompson masih yang terbaik dan menjadi guru terfavorit yang pernah ia miliki. Saudara, cerita tidak berakhir dari sana. Ada lagi surat lain di musim semi. Teddy mengatakan di dalam suratnya, ia telah bertemu dengan seorang gadis. "Ibu, aku bertemu dengan seorang gadis dan aku akan segera menikah." Dia menjelaskan bahwa ayahnya kini telah meninggal beberapa waktu lalu, dan dia berharap Ibu Thompson bersedia duduk di pernikahan mendampingi Teddy. Saudara, tentu saja Ibu Thompson bersedia. Dan coba tebak, saudara, Ibu Thompson datang mengenakan gelang yang diberikan Teddy semasa anak-anak dulu. Selain itu, ia memastikan dia memakai parfum yang sama yang membuat Teddy teringat akan ibunya. Di hari pernikahan, Ibu Thompson dan Teddy Stoddard saling berpelukan, dan Teddy Stoddard berbisik di telinga Ibu Thompson, "Terima kasih Ibu Thompson untuk kasihmu pada saya. Terima kasih Ibu Thompson untuk nasihatmu pada saya. Terima kasih Ibu Thompson untuk teguranmu pada saya. Terima kasih banyak untuk saya karena saya merasa penting." Ibu Thompson dengan air mata berlinang balik berbisik. Dia berkata, "Teddy, kau sepenuhnya salah. Justru kau adalah orang yang mengajari saya bahwa saya bisa berubah." Saat itu Ibu Thompson serta Teddy Stoddard diubahkan Tuhan. Mereka saling menyadari diri, dan cinta kasih Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Saudara, dari kisah Ibu Thompson, seorang guru, dan Teddy, seorang murid, kita belajar bahwa menjadi saudara yang menjaga dengan kasih itu butuh waktu yang tidak sesaat. Namun ketika kita punya cinta dan kasih setia dari Tuhan, yakinlah cerita persaudaraan saudara dan saya akan berujung indah. Tegurlah dengan cinta dan terimalah teguran dengan cinta. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudaraku, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon terang-Mu dan cinta kasih-Mu untuk setiap kami ketika kami menjalin ikatan persaudaraan dengan siapapun orang-orang yang berada di dekat kami. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan ketika kami menemukan kesalahan pada orang lain di dekat kami boleh menasihati, kami boleh menegur mereka berdasarkan kasih Tuhan, bukan dengan ego dan kepentingan diri kami sendiri. Kami menegur dengan kasih, dan ketika kami ditegur, bahkan dinasihati oleh orang-orang terdekat kami, ajar kami untuk selalu mendengar, ajar kami untuk selalu membuka hati kami, bahkan untuk introspeksi diri dan memperbaharui diri kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Karanglewas. Kiranya juga Tuhan terus hadir di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Kami percaya cinta kasih Tuhan terus mengalir di dalam setiap kami. Ajar kami juga untuk terus menjadi berkat di lingkungan kami, di dalam keluarga kami. Sekalipun kami belum bisa berjumpa, kiranya juga Tuhan boleh menyertai kami dan ajak kami juga untuk saling memperdulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami juga secara khusus berdoa untuk Ibu Lili Honggowati dan juga Ibu Sadanov yang Tuhan terus pulihkan keadaan fisiknya. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap penanganan medis yang boleh dilakukan, dan juga obat-obatan yang telah maupun sedang diminum, dikonsumsi oleh Ibu Lili dan Ibu Sadanov. Kiranya juga boleh menjadi alat-Mu untuk memulihkan mereka. Kami percaya juga Tuhan berkarya lewat keluarga yang senantiasa mendampingi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan terus menjamah mereka, orang-orang yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah onsite yang masih harus ditentukan waktu pelaksanaannya. Kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati rencana ini. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan di tengah pandemi ini. Biarlah kami juga semakin menjadi anak-anak Tuhan yang peka, yang taat kepada kehendak Tuhan. Dan juga kami boleh menjalani aktivitas kami sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami menjaga kesehatan kami, dan tentunya kami boleh saling memelihara kehidupan satu dengan yang lain. Kami menyambut pekan yang baru Tuhan. Biarlah juga dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan segalanya dengan baik dan menjadi berkat bagi lingkungan kami. Inilah kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah dengan rela hati dan suka hati kita nyatakan persembahan syukur kita bagi Tuhan dan bagi pelayanan serta kesaksian yang memuliakan namanya. Persembahan dapat diberikan melalui dua cara. Satu, memasukkan persembahan yang telah dipersiapkan ke dalam amplop persembahan yang telah dibagikan. Yang kedua, melalui rekening gereja dengan nomor rekening di bawah ini. Kiranya tidak hanya mempersembahkan harta, tapi kita dapat senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaannya,
sekaligus dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kurnia, kami bernyanyi dan bersyukur atas karya-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang kami dapatkan dari hasil karya kami di dunia. Berapapun yang kami bawa ya Tuhan, itu tidak bisa membalas kemurahan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini terpancar terus, berdampak, dan menjadi berkat untuk semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, terutama di dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita juga terus memuji nama Tuhan, dan seraya kita menerima berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Marilah menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa yang adil memenuhi seluruh hidup kita, agar kita mampu hidup berdamai dengan saudara-saudara kita, hidup tanpa membeda-bedakan saudara-saudara kita. Kiranya kasih Tuhan Yesus menjadikan hidup kita berlimpah dengan kasih bagi Tuhan dan sesama. Kiranya penyertaan Roh Kudus menjadikan kita saling meneguhkan satu sama lain dalam ikatan kasih yang kekal. Haleluya. Amin.